Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental BTPS kuartal ketiga tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita mulai dari bisnis model dari BTPS ini. Jadi untuk BTPS ini bergerak di bidang usaha perbankan syariah. Terus untuk sumber income-nya berasal dari bagi hasil ya teman-teman. Karena di perbankan syariah mereka tidak ada sistem bunga, jadi mereka lebih ke bagi hasil. Terus untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, untuk kasus hukum saat saya melakukan analisa ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum terkait BTPS ini. Terus untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh BTPN atau induknya sebesar 70%, masyarakat memiliki sebesar 29,97% dan treasury sebesar 0,03%. Oke teman-teman, kita lihat dari segi revenue-nya. Untuk BTPS ini IPO di 2018 ya teman-teman. Jadi dari untuk market mereka menyediakan data 3 tahun ke belakang. Jadi 2014 saya tidak memiliki datanya. Dan teman-teman kalau kita lihat dari 2015 sampai 2019 cukup konsisten yang mengalami pendapatannya selalu mengalami kenaikan. Dan di 2020 kuartal 3 ini mengalami penurunan 9,4% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kita bisa asumsikan juga 2020 kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 14,1%. Terus dari segi net profitnya dari 2015 sampai 2019 juga konsisten mengalami kenaikan. Dan di 2020 kuartal 3 ini mengalami penurunan sebesar 48,1%. Dan kita asumsikan juga kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal 3, maka sampai akhir tahun mengalami penurunan sebesar 51,8%. Terus dari segi asetnya dari cukup konsisten mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 0,6%. Dari segi hutangnya juga konsisten mengalami kenaikan dan 2020 ini mengalami penurunan sedikit sebesar 0,9%. Terus dari segi modalnya cukup konsisten mengalami kenaikan juga dan kenaikan 2019 dengan 2020 sebesar 1,9%. Oke teman-teman, kalau di sektor perbankan ada rasio-rasio yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama adalah NPF, habis itu yang kedua adalah CAR, dan yang ketiga adalah FDR. Tetapi kalau di bank umum lebih dikenal dengan MPL, habis itu CAR sama LDR. Jadi F ini adalah financing kalau untuk di syariah, kalau di bank umum lebih ke loan ya teman-teman. Terus kita lihat dari yang pertama MPF gross-nya. Jadi untuk 2019 sebesar 1,3% dan di 2020 kuartal 3 ini sebesar 1,87%. Which is ini masih sangat bagus ya teman-teman. Yang dimana gross-nya aja pun masih di bawah 2%. Dan dari syarat BI yang di umum itu dia mengharapkan untuk semua perbankan di bawah 5% untuk NPF-nya atau MPL-nya. Terus dari segi netnya, kalau saya lihat dari laporan keuangannya, mereka state itu di 0,00%, which is ini sangat-sangat bagus, berarti tidak ada yang macet ya teman-teman, kredit macet itu tidak ada. Terus dari CAR sebesar 41,11% di 2019 kuartal 3 dan di 2020 kuartal 3 sebesar 43,09%, which is ini lebih dari 4 kali ya teman-teman dari yang distandarkan oleh BI ya teman-teman, which is ini sangat bagus juga. So yang terakhir adalah FDR sebesar 98,68% di 2019 kuartal 3 dan di 2020 kuartal 3 ini sebesar 98,48%, which is mengalami penurunan sebesar 0,2%. Dan di sini mungkin untuk BTPS ya mereka mungkin lebih tahu segmen yang mereka hadapi. Jadi mereka masih sangat berani untuk memberikan pinjaman ya teman-teman atau bagi hasil ya. Yang dimana kita bisa lihat dari MPF-nya itu yang 0%. Padahal kalau kita lihat segmen-segmen bank yang umum semua mengalami penurunan hampir 10% ya untuk FDR atau LDR-nya teman-teman. Jadi saya rasa untuk BTPS ini mereka sangat tahu dengan customer-nya masing-masing.
Jadi mereka masih sangat berani untuk memberikan pinjaman ya atau bagi hasil ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah summary laporan keuangannya dari tahun 2015 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama dari NPM atau net profit marginnya. Untuk BTPS ini di 2020 sebesar 17,47%. Kalau kita bandingkan dengan rata-ratanya mungkin 2-3 tahun terakhir, untuk NPM-nya rata-rata di 20% ke atas ya teman-teman. Jadi ini mengalami penurunan cukup lumayan, yang dimana tadi dari net profitnya memang mengalami penurunan sebesar hampir 50% ya teman-teman. Terus dari EPS-nya, untuk EPS-nya di 89, dan dari EPS ini kita bisa mendapatkan pernya di 44,79 ya teman-teman. Jadi hal ini disebabkan karena net profitnya mengalami penurunan dan harganya juga masih dibilang cukup tinggi, maka membuat pernya menjadi sangat tinggi ya teman-teman. Tetapi kalau kita ambil rata-ratanya di mana tidak ada masa COVID, mungkin kita bisa mendapatkan untuk pernya di 20-an ya teman-teman. Terus dari segi book value-nya di 724, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di 3980, maka kita bisa mendapatkan BBV-nya di 5,5 kali ya teman-teman. Which is ini saham sangat mahal ya teman-teman. Dan kalau kita lihat rata-ratanya pun dari PBV sebelumnya, memang untuk BTPS ini masih tergolong sangat mahal. Yang dimana 2018 dia baru IPO, jadi paling PBV terendah pun di 3,41 kali teman-teman. Terus dari segi DER-nya di 1,8, which is ini kalau di sektor perbankan masih bisa dikatakan sangat rendah ya untuk DER-nya. Yang dimana bagusnya itu DER-nya udah di atas 3 ya teman-teman. Yang dimana mereka kan butuh modal, butuh banyak hutangnya itu atau modalnya itu untuk mereka bisa salurkan pinjaman atau kredit ya teman-teman. Terus dari segi ROE mereka di 12,28%, which is ini masih sangat bagus. Yang dimana masih di atas 9% ya dari bunga deposito. Terus dua kali bunga deposito. Terus kalau kita lihat rata-ratanya itu di 20-an persen teman-teman. Jadi ini memang karena COVID-19 atau pandemi ini yang membuat net profitnya BTPS ini mengalami penurunan cukup signifikan. Terus untuk ROA-nya di 4,36%. Oke teman-teman, saat video ini dibuat untuk harga BTPS di 3980, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsik dari BTPS ini sebesar 2.500. Jadi untuk margin of safety-nya minus 37,2%. Oke teman-teman, ini adalah kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa. Untuk produk dan jasa dari BTPS ini tidak ada masalah ya, dan saya bisa melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Terus dari segi GCG-nya saya juga berikan status oke karena ada pemegang saham mayoritas dan tidak adanya kasus hukum. Untuk dari segi revenue saya berikan status oke karena walaupun mengalami penurunan tetapi penurunannya masih belum mencapai 50% ya. Tetapi untuk net profit saya berikan status no karena udah mendekati atau kalau kita setahunkan dengan asumsi ya itu sudah mencapai 50%. Jadi saya berikan status no pada net profitnya. Terus dari segi aset saya berikan status oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan status oke karena DER-nya masih bisa dikatakan kecil ya teman-teman. Dan seharusnya DER-nya ini masih bisa, mereka bisa finance lebih banyak lagi ya. Terus untuk book value-nya saya berikan status no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya. Untuk secara sektor saya berikan status oke karena mereka masih memenuhi kriteria dari BI. Untuk ROE saya berikan status oke karena masih di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan status no karena negatif ya teman-teman atau minus. Untuk dividen saya berikan status no karena di 2019 kemarin memang baru mulai membagikan dividennya. Dan kita belum bisa melihat secara jangka panjang ya apakah dividen ini rutin atau enggak. Jadi masih belum bisa saya berikan jawabannya. Jadi saya berikan status no terlebih dahulu. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 7 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham BTPS ini. Jadi teman-teman, kalau saat saya melakukan analisa BTPS ini, secara rasio-rasionya memang dia sangat bagus ya teman-teman. Tetapi saya tidak membeli saham ini karena dinilai terlalu overvalue ya teman-teman bagi saya.
Oke teman-teman, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silakan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.